Bisnis harus diriset. Dia harus ketemu masyarakatnya, dia harus ketemu target marketnya, dan dia harus nanya. Jadi nggak pakai kata-kata mungkin atau siapa tahu, tetapi pasti. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, di video kali ini ada sesuatu yang cukup menarik dari YouTube saya tentang target market. Jadi saya tidak capek-capek mengulangi tentang gimana sih caranya menentukan target market. Oke, ini ada diskusi yang cukup menarik dan I believe ini harus saya bagikan supaya Anda semua bisa belajar di sini. Oke, so ada yang bertanya, namanya Vita ya, dia bertanya, kok mau nanya cara untuk menemukan target market kita di mana? Apa ada strategi yang bisa dilakukan? It's a very good question. Saya nanya dulu, produknya apa? Dia menjawab kuliner sejenis frozen food kayak bakso aci gitu. Saya nanya dulu, kenapa milih produk itu? Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup fundamental, teman-teman. Ya karena saya harus tahu kenapa sih Anda menjalankan bisnis Anda. Jadi kalau Anda nonton di sini sekarang, itu pertanyaan buat Anda semua. Kenapa Anda menjalankan bisnis Anda sekarang? Ya, saya pengen tahu apakah jawabannya itu karena tentang produk atau karena kayak potensinya bakal besar banget nih. Kalau saya jalan ini potensinya luar biasa besar. Saya pengen tahu sebenarnya Anda adalah product mindset atau Anda adalah market mindset. So itu background dari pertanyaan saya kenapa milih produk itu. Nah, kemudian jawabannya cukup menarik. Produk yang aku mau jual itu rawon frozen food. Seperti yang kita tahu bahwa rawon adalah makanan khas Nusantara. Rawon memang pembuatannya lumayan ribet, apalagi kalau masalah rempah-rempah khas itu banyak yang lemah. Nah, sebenarnya produk seperti bumbu instan sudah menghadirkan untuk memberi solusi dalam membuat rawon. Cuman kan tetap di situ hanya bumbu saja. Konsumen tetap menyiapkan kondimen-kondimen lainnya agar dish tersebut bisa dibilang rawon. Nah, saya mempunyai inovasi untuk membuat rawon itu semakin mudah lagi. Saya hadirkan rawon frozen food, di mana di situ sudah ada bumbu dan lengkap dengan kondimen pelengkap lainnya, jadi konsumen tinggal rebus air, masukin kondimennya, dan siap untuk dihidangkan. Dari sini, saya memiliki beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah dia nggak tahu market, dia tahu produk. Itu dulu, dia tahu produk, jadi fokusnya dia di produk. Nah, kemudian ada yang cukup menarik. Saya mempunyai inovasi untuk membuat rawon itu semakin mudah lagi. Kalau orang minta semudah mungkin untuk makan rawon, orang tinggal ke GoFood, GrabFood ya teman-teman ya. Nggak ada kesulitan untuk makan rawon loh. Masih harus manasin dan sebagainya kan tetap ribet ya kalau harus beli ya. Kecuali unik. Saya bilang begini, iya ngerti untuk penjelasan ini, tetapi kenapa dibuat jadi bisnis? Bilang kenapa dibuat jadi bisnis? Ya karena kuliner merupakan kebutuhan pokok manusia yang akan terus dibutuhkan. Rawon juga sudah tidak asing lagi buat masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Kalau sudah ngomong manusia, dia melakukan namanya chunk up. Ya, kalau di strategi chunk up, chunk down, omnidirectional chunking yang sering saya bahas terutama di DM Elite sih. Ini kalau dia sudah ngomong manusia, wah, oke. Kalau manusia nggak makan rawon, itu nggak mati. Saya bisa bilang begitu. Ya kan? Jadi bukan kebutuhan pokok untuk rawon. Makanan yes, kuliner yes. Tetapi rawon itu, sebentar, saya tulisin dulu ya. Dan menurut Kuku, selain untuk mendapatkan keuntungan juga, ya pastilah ya bisnis untuk keuntungan, kan ini bukan yayasan sosial, even yayasan sosial ada keuntungan juga. Impact-nya juga ada sih, misalnya bisa jual online kan jangkauannya luas. Oke. Siapa tahu nanti masyarakat yang sudah tahu rawon tapi belum bisa menikmatinya dan tidak tahu cara memasaknya akan sangat terbantu. Jadi rawon bisa lebih dikenal lagi dan orang bisa mencoba makanan rawon dengan mudah. Ini dia. Kuncinya adalah siapa tahu. Bisnis harus diriset. Dia harus ketemu masyarakatnya. Dia harus ketemu target marketnya dan dia harus nanya. Jadi nggak pakai kata-kata mungkin atau siapa tahu. Tetapi pasti orang kayak begini sudah saya tawarin dan dia mau beli. Karena A, B, C, D. Bukan siapa tahu. Kalau siapa tahu, Anda gambling, gak ada bedanya, Anda ke kasino. Siapa tahu, nanti menang. Ya, jadi ingat-ingat baik-baik. Kata-kata kuncinya tuh saya ketangkap semua tuh, siapa tahu. Siapa tahu nanti masyarakat yang sudah tahu rawon tapi belum bisa menikmatinya. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Sudah tahu rawon tapi tidak bisa menikmatinya. Ada nggak? Dan seberapa banyak orang-orang kayak begitu?
yang sudah tahu rawon, Anda tahu rawon kan? Misalkan di sini Anda tahu rawon kan? Anda bisa nggak menikmatinya sekarang? Kalau Anda hari ini, siang ini, malam ini, mau makan rawon, atau besok pagi mau makan rawon, sulit nggak buat Anda? Buka GrabFood, GoFood, selesai kan? Cari rawon terdekat, selesai. Ya, ini my opinion, teman-teman. Maybe ada di luar pulau yang tahu rawon karena pernah beli di Jawa, tapi di tempat Anda nggak ada dan Anda pengen, itu lain case. Tapi artinya adalah, dia harus menyebutkan, bukan manusia, tetapi orang di daerah kota X, atau di pulau X, atau di Sulawesi, atau di mana gitu, yang mereka tahu rawon, karena pernah makan di rawon di Jawa, dan pengen beli lagi. Maka saya akan membantu orang-orang di, let's say, katakanlah aja Makassar, Manado, atau apapun itu, untuk membeli rawon Jawa. Itu lebih tepat. Jadi nggak pakai lagi manusia, impact. Wah, ini apa ya? Terlalu diawang-awang buat saya. As a business, ini kurang tajam. Dan kenyataannya kan sulit dia jualan. Ya kan? Setidaknya orang yang belum pernah tahu rawon, bisa tahu sampai atau bahkan ingin mencobanya. Kalau Anda belum tahu rawon, gimana caranya Anda bisa pengen mencobanya? Kalau Anda belum tahu rawon. Oke. Sebenarnya sasaran market itu mama-mama muda umur 23-40 tahun. Wanita karir karena kan efisiensi waktu. Cuman yang mau aku tanyain itu kan harus tepat gitu, strategi masuk ke mereka gimana, platform yang tepat itu gimana. Oke, good. Sasarannya kurang tepat menurut saya. Tapi kalau misalkan sasaran marketnya mama-mama muda usia 23-40 tahun, kan kalau cuma umur aja bisa ditarget di Facebook sebenarnya kan. Kemudian kalau misalkan begitu maksud saya tinggal buka aja di tempat-tempat perkantoran gitu misalnya. Nah ini mesti dicari sih. Saya nggak tahu, mesti dicari. Ya jadi nggak ada validasi yang jelas. Berarti langkah selanjutnya yang harus saya lakukan apa? Validasi ke market. Ada yang mau beli nggak barang ini? Kalau ada, siapa tuh yang mau beli dan banyak nggak? Jangan dikira-kira, saya bilang gitu. Jadi kalau misalkan, oke, memang target marketnya adalah mama muda usia 23-40, wanita karir, kan karena efisiensi waktu. Anda harus validasi, Anda harus datengin. Masa sih sekeliling Anda nggak ada yang tertarget ini sama sekali? Yang 23-40 tahun dan wanita karir, masa sekitar Anda nggak ada sama sekali sih? Kalau misalkan ini nggak ada sama sekali, terus kenapa Anda bisa menyebutkan ini? Nah, itu pertanyaan lagi. Kalau Anda nggak tahu target marketnya, nggak kenal, di sekitar Anda nggak ada sama sekali, kenapa Anda bahkan bisa menyebutkannya? Aneh sebenarnya. Berarti semuanya penuh perkiraan, semuanya. Semuanya cuma imajinasi buat saya. Oke? Saya bilang, kalau bilang kuliner akan terus dibutuhkan, itu benar. Tapi aku nggak mati, nggak beli rawonmu kan? Kenapa harus beli rawonmu? Beli rawon lain kan bisa. Ya, itu ya. Kalau kamu bilang semua orang butuh kuliner, kenapa belum laku keras rawonmu? Semua orang butuh kuliner. Ya, itu argumen kan. Tapi kenyataannya kan belum laku. Ya, jadi alhamdulillah kok, terima kasih udah dapat pencerahan dari sini. Nah itu, kan saya menjawab dengan pertanyaan sehingga orang itu berpikir, teman-teman. Jadi biasakan, kalau ketemu saya, channel saya nggak mau ngasih semua jawaban. Saya mau Anda berkembang. Itu gunanya channel saya. Anda berkembang, Anda mikir. Channel ini juga saya dedikasikan ke anak-anak saya. Jadi sooner or later saya minta mereka untuk tonton semua video saya yang isinya mungkin sudah lebih dari 1000 ketika video ini dibuat, supaya mereka berpikir. Saya mentraining anak saya berpikir, bukan disuapin semuanya. Ya, sebenarnya ini masih konsep, belum buat produknya. Dari sini saya belajar mindset seorang pebisnis harus bagaimana. Thank you so much buat ilmunya. So, ya ini yang diskusi yang sering sekali muncul dan saya pengen bagikan ini kepada Anda supaya Anda paling nggak dapat gambarannya. Jadi marketnya mesti clear, siapanya mesti clear. Kalau perlu Anda temuin orang yang Anda sebutkan tadi, Anda jualan dan harus laku. Ya nggak 100%, of course. Harusnya ya 60%, 80% harusnya harus laku. Kalau target marketnya tepat. Tapi kalau marketnya random-random begini, ya nggak laku-laku juga kan. Kenyataannya seperti itu. So inilah cara berpikir seorang entrepreneur atau pebisnis tentang market riset. Ya, jadi teman-teman, jangan sampai Anda jualan produk cuman fokus based on karena saya bisa bikin produknya. Jangan cuman itu. Marketnya siapa? Channelnya di mana? Spesifik. Alright. So, okay, thank you so much for watching this video guys. See you in the next one. Bye-bye.